Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Saya Naziratun Taslima dengan NIM 201230006. Saya Farah Anissa Salsabila Putri dengan NIM 201230025. Saya Hotmasari Harahap dengan NIM 201230014. Tujuan kami di sini yaitu ingin menuntaskan ujian tengah semester dengan mata kuliah Islamic Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Nasir SAG MPhil. Untuk videonya, simak video berikut ini. Bye bye. Baik, sebelumnya di sini saya akan mewawancarai owner dari warung sambal cobek. Mohon maaf Kak, namanya siapa? Nama saya Nila Nur Aini. Untuk ide atau motivasi kakak membuka usaha ini apa ya? Awal-awalnya sih cuman kayak mau coba-coba aja gitu kan, buka bisnis. Ternyata kemarin kan kalau saya kerjanya bidan, tapi pengen buka pengalaman baru aja karena orang tua bisnis dan saudara-saudara bisnis, saya mau coba itu aja. Untuk usaha ini sendiri bukanya dari tahun berapa ya Kak? Kalau ini baru jalan 2 bulan. Kalau boleh tahu sebelumnya ini kan cabang yang dari Mendalo. Berarti kalau yang dari Mendalo juga baru 2 bulan atau sudah lebih? Kalau yang di Mendalo udah 3 bulan jalan 4 tahun 3 tahun jalan udah 4 tahun. Jadi kan biasanya Kak, kalau usaha itu kan ada yang namanya masa naik dari bahan baku. Nah, untuk ke depan untuk strategi yang Kakak ambil itu bagaimana ya? Itu sih tergantung kita ya, bisa nggak kita manajemennya, kita bisa ngatur atau enggak, itu tergantung kita sendiri. Kalau ya barangnya naik, gimana caranya kita tetap untung dengan harga mahasiswa ya, karena dibilang harga mahasiswa itu kan 11.000. Kalau di pasarannya nggak dapat sih ya 11.000 gitu. Baik, nah Kak, untuk modal awal nih yang pertama kali Kakak keluarkan itu berapa ya kalau boleh tahu? Modal awal buka ya, grand openingnya itu sekitar 1.500.000 karena kan awal takutnya nggak habis, dan kalau kita nggak habis, kalau jual untuk besok itu udah nggak enak lagi. Jadi pas grand opening itu kita kan free ST nih, jadi peminatnya lumayan sih gitu, sehari itu bisa habis gitu. Nah Kak, tadi kan untuk modalnya. Nah sekarang kalau boleh tahu omset yang dihasilkan per harinya sekitar berapa ya Kak? Kalau untuk sekarang ya itu sampai 2.500.000 itu kotor, belum gaji orang, belum lain-lain, kan kita kontrak, pasti setiap hari menyisikan untuk kontrak dan lain-lainnya. Nah untuk sekarang Kak, kalau boleh tahu kan Kakak ada memiliki 2 cabang. Itu kalau boleh tahu Kak, karyawan Kakak sekarang sekitar ada berapa orang ya? Kalau untuk di sini 4 orang, kalau untuk yang di sana itu sekitar 7 orang. Ya. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kak, pertanyaan, strategi apa saja yang Kakak gunakan untuk menarik pelanggan? Kalau untuk strateginya sih banyaknya ke promosi ya. Seperti kalau saya sih banyaknya minta bantu sama adik-adik yang mahasiswa WIN atau UNJA, dan ke TikTok juga, terus WA juga, itu aja. Cuman untuk meningkatkannya itu ya kita banyakin promosi doang. Selanjutnya, kenapa memilih usaha tersebut? Karena kan yang pertama kan itu abang ya, dan saya tuh lihat karena dia bisa beli ini gitu loh, udah punya usaha sendiri tuh enak ternyata katanya. Jadi saya dibilang gitu tuh kayak timbul di pikiran tuh seperti motivasi saya tuh pengen gitu loh, kayak yang lain-lainnya juga gitu.
punya usaha sendiri, merintis dari nol gitu kan. Jadi saya coba untuk cobek bakar. Kendala apa saja yang kakak hadapi untuk membuka usaha ini? Kalau kendala sih sejauh ini nggak ada sih kak. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang itu lancar karena ya itu dukungan dari keluarga lah ya. Cara menanggapi kendala tersebut bagaimana? Kalau saya sih kak kadang gimana ya, kalau dibilang ada kendala sih enggak ada, soalnya dari awal buka sampai sekarang karena baru 2 bulan ya, nggak tahu kalau kedepannya gimana. Kalau dari buka sampai 2 bulan ini alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Dalam membuka usaha, apakah penjual sering terjadi kegagalan? Terjadi kegagalan tuh ada awal-awalnya ya, karena kan saya kemarin masih kerja, itu harus membagi waktu kan. Jadi ini saya lepas ke orang, jadi ke orang kerja aja. Ternyata di sana ada yang banyak komplain, nasinya benyek, terus kayak katanya ayam crispy-nya nggak matang dalamnya. Nah, jadi semenjak itu saya berhenti kerja untuk fokus ke sini. Bagaimana tanggapan penjual terhadap era sekarang mengenai pesaing? Kalau pesaing sih tergantung pemikiran orang tersendiri kan. Karena apa? Semua yang kita jalanin itu, yang kita jual itu ibaratnya itu gini, rezeki kita, rezeki orang ya rezeki orang, itu aja. Nggak ada yang namanya kayak persaingan, itu nggak ada sih. Kalau untuk saya ya, nggak tahu kalau untuk orang lain gitu. Untuk persiapan jualan itu dimulai dari pukul berapa dan bukanya mulai pukul berapa? Kalau untuk saya sendiri sih dari jam 6 ya. Kalau untuk karyawan dari jam 7. Itu jam 8 itu kalau target saya harus ada barang di depan. Kenapa? Kalau jam 8 itu pasti ada aja orang beli gitu. Pasti orang sebelum jam itu aja udah ada orang beli gitu. Dari jam 7 itu udah buka, tapi belum. Kalau yang untuk siapnya jam setengah 8, jam 8 itu udah siap di depan. Baik kak, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Menu apa saja yang kakak jual di sini kak? Menu di sini banyak. Ada ayam crispy cobek bakar, ada ayam gorengnya, terus ada nila goreng, lele crispy, ada telur dadar juga, hati goreng ada juga. Tapi itu karena minatnya dikit jadi nggak saya jual. Yang ibaratnya tuh yang banyak aja gitu kan, kayak geprek apa itu, kayak chicken katsu yang banyak minatnya, itu aja yang saya jual. Kalau buat esnya itu es kosong sama es teh sama es susu. Nih kak, menu apa sih yang paling best seller di sini? Kalau menu best seller tuh kayak ayam crispy, cobek bakar, ayam goreng, terus sama ayam bakar juga, itu sering banget dicari. Tapi sering keduluan habis kan, karena stoknya nggak terlalu saya banyakin. Soalnya kalau gimana ya, kadang kalau ayam bakar itu kalau udah sore itu udah nggak enak lagi. Jadi kalau ibaratnya ini bakarnya jam 10, targetnya harus jam 1, jam 2 itu udah habis, nggak nyampe sore, biar enak kan. Nih, gimana sih kakak sama penjual tuh biar pembeli tuh tetap kesini terus gitu kak, biar kayak toko kakak ini rame gitu kak? Satu itu kita harus menjaga rasa. Kalau kita konsisten sama rasanya, pasti orang kembali lagi ke sini. Terus pelayanannya harus ramah sama pembeli, walaupun dia kita gimana, kadang kan ada yang orang yang cerewet gitu kan. Tapi kita tetap harus baik, harus gimana? Soalnya kan kita jual, bukan kita yang beli gitu kan. Intinya harus ramah deh sama orangnya gitu. Bagaimana kakak menjaga layanan produk terhadap pelanggan? Untuk itu kita harus menjaga kebersihannya. Terus
yang saya ulang lagi kan, itu harus ramah sama sama orang beli gitu. Karena kalau kita ramah terus rasanya tetap enak, tetap dari awal sampai sekarang enak gitu, orang tetap kembali ke kita. Walaupun harganya kata orang mau semahal apapun, dia tetap kembali ke kita. Ya karena itu, karena kalau rasa enak tetap orang akan datang lagi. Lanjut ya kak. Kalau boleh tahu nih kak, sekarang kakak udah memiliki berapa cabang? Ini yang keduanya. Sebenarnya 3, tapi yang satunya itu yang depan RN9 itu kayak apa, kontainer aja gitu loh. Nggak kayak gini kan ruko. Kalau yang duanya ruko. Nih kak, bagaimana cara memonitor cabang satu dengan cabang yang lainnya? Kalau yang cabang 1 itu kan ada abang, dia yang ngelola juga kan. Kalau yang di sini saya, kalau yang di yang di depan Unjah itu RN9 itu dari sini juga bisa, dari kakak juga bisa. Saling pantau, soalnya kan cuma 3 saudara, jadi saling tolong menolong aja gitu. Nih kak, buat terakhir, apa harapan kakak terhadap usaha kakak ini? Kalau bisa sih kedepannya lebih maju lagi, lebih bersih lagi, dan lebih gimana ya, kayak omsetnya tetap meningkat lah gitu. Terima kasih kak atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.